Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi Pagi, ini Bu. Ibu mau mengajar kalian, tapi sebelum Ibu mengajar, Ibu mau lihat muka kalian dulu, jadi mohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Jadi langsung saja Ibu mau sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada yang memimpin kita berdoa. Siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk? Ya udah, kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk aja ya. Ero Kristanto, Ibu mau kamu berdoa. Baik, Bu. Nah, Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelajaran kami dan berkati guru kami yang mengajar. Dalam nama-Mu, ucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih Ero sudah memimpin kita dalam berdoa untuk pagi hari ini. Oke, langsung saja Ibu hari ini ingin membawa kita ke dalam materi, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah, Ibu mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian yang dimaksud dengan keluarga yang berbahagia itu seperti apa? Menurut pemahaman kalian dan apa yang kalian ketahui tentang keluarga yang berbahagia itu? Kalau menurut saya pribadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Bri Yunus. Kalau menurut saya pribadi, keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang memiliki segalanya. Misalkan dalam rumah tangga, sudah memiliki rumah, memiliki istri, yang terutama memiliki anak. Sekian. Oke, terima kasih Ebri. Ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silahkan Fernando. Saya, kalau menurut saya sendiri, keluarga yang berbahagia itu bisa membagi waktunya dengan keluarganya sendiri. Dan kesederhanaannya, walau sesibuk apapun, dia bisa membagikan waktu kepada anak-anaknya, atau bermain, ataupun waktu luangnya. Itu, Bu. Udah. Oke. Ada yang lain lagi? Atau sudah cukup? Menurut saya, Bu, keluarga yang berbahagia itu, Bu, punya anggota keluarganya yang lengkap gitu, Bu. Ya. Sudah cukup? Ebri boleh next slide? Lagi? Sudah, Ebri? Ya. Oke. Tadi yang Ebri katakan itu keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang memiliki segalanya, misalnya rumah atau apa tadi, istri, anak gitu kan. Tadi juga sebenarnya gini, keluarga yang berbahagia itu bukan keluarga yang seperti yang kita bayangkan ya. Misalnya keluarga yang berbahagia itu kita bayangkan keluarga yang punya rumah, punya harta, punya jabatan. Kadang-kadang keluarga yang berbahagia itu kadang-kadang kita tuh nggak bisa mengukur kebahagiaan sebuah keluarga itu dari semua itu gitu loh. Karena kalau kita salah, kalau gini misalnya kalau kita ada kan orang yang bekerja keras, banting tulang, sampai lupa dengan keluarganya karena menurut dia itu
ketika dia bekerja keras, membanting tulang, itu untuk kebahagiaan keluarganya. Tapi itu kadang-kadang bukan untuk kebahagiaan sebenarnya. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah keluarga itu punya waktu bersama gitu loh. Kadang-kadang juga kan ada banyak anak-anak yang misalnya lari ke narkoba misalnya karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja keras. Jadi ada juga orang tua misalnya dia punya jabatan. Karena dia punya jabatan jadi dia kalap mata. Sehingga dia korupsi misalnya atau banyak hal-hal yang salah gitu dilakukan. Jadi sebenarnya definisi keluarga bahagia itu adalah bisa slide selanjutnya, Ebri. Oke, jadi kalau keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang menikmati kebersamaan dalam suka maupun duka, saling bertoleransi, saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain. Karena kita kan kadang-kadang juga nggak butuh orang tua yang terlalu bekerja keras ke sana kemari sehingga bisa melupakan kita, gitu ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan keluarga yang bertumbuh. Jadi setiap individu yang mengalami perubahan yang berbeda dengan secara terus-menerus dalam seluruh aspek, karena pertumbuhan bersifat individual, perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lainnya menjadi unik. Karena itu, cintailah diri kamu sebagaimana kamu adanya. Apabila kamu sudah memaknai diri kamu secara objektif, maka dengan mudah kamu dapat memahami orang lain. Next. Jadi, keluarga adalah sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan, juga mengalami pertumbuhan dalam kehidupan keluarga Kristen. Setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah ada yang tahu syarat utama anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama? Takut akan Tuhan, Bu. Oke. Lalu, ada yang lain? Punya persekutuan dengan Tuhan, Bu. Iya. Ada yang lain lagi? Memiliki komunitas persekutuan. Oke, semuanya memang benar. Jadi Ibu akan jelaskan syarat utama menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Ada yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Lalu yang kedua, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi di sini syarat utama keluarga yang ingin bertumbuh adalah kita harus terlalu mengandalkan Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan agar kita tidak salah jalan, agar kita bisa, misalnya kita sebagai orang tua, kita bisa mendidik anak kita, misalnya kita sebagai anak, kita bisa menuruti perkataan orang tua kita, seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa yang menjadi menjadi dasar kebahagiaan keluarga dalam ajaran Kristen? Selain yang ada di slide Ibu ya, Ibu mau dengar menurut kalian? Kejujuran, Bu. Kesetiaan. Oke, yang lain apakah ada mau menambahkan dari yang dibilang Fernando tadi? Bersekutu bersama, Bu. Bersekutu bersama ke gereja. Oke, itu semua benar. Oke, sudah?
Oke, itu semua benar. Jadi Ibu akan bacakan satu ayat Alkitab, Pengkhotbah pasal 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi, tetapi sikap takut akan Tuhan. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan agar waktu kita tidak lama. Jadi bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga itu bertumbuh dalam Kristus yang punya makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Jadi keluarga Kristen merupakan pusat dari tujuan dari perjanjian Allah. Kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Jadi keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Next. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tadi Ibu ada menyebutkan bahwa keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keluarga yang berakar. Di sini yang kita tahu berakar menunjuk pada pohon yang akarnya tertancap jauh dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup, untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Jadi sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga, serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Dengan demikian, keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Next. Lalu yang kedua, Ibu akan menjelaskan keluarga yang bertumbuh. Jadi, tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menempatkan perubahan. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau keluarga ingin bertumbuh, keluarga itu harus selalu mengingat firman Tuhan dan mempelajarinya dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Dan kemudian yang berbuah. Seperti pohon yang menghasilkan buah, kehidupan keluarga pun harus menghasilkan buah. Kalau sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendak-Nya, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Oke, next. Jadi Ibu sudah membuat kesimpulan dari pembahasan yang Ibu sudah paparkan tadi. Sebelum Ibu membacakan kesimpulan yang sudah Ibu buat, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan menurutnya sendiri? Tidak usah panjang, singkat saja. Ibu mau mendengarkan pemahaman kalian, apakah kalian benar-benar sudah mendengarkan Ibu atau tidak? Saya Bu, saya menyimpulkan sedikit tentang apa yang dijelaskan tentang keluarga tadi Bu. Oke, silahkan Fernando. Jadi kesimpulan dari materi Ibu jelaskan tadi tentang keluarga itu adalah tanpa ada kasih maupun dalam keluarga itu sendiri, maka dalam keluarga itu tidak ada interaksi maupun interaksi dalam antaranya anak maupun ibu dan ayah. Nah, jadi dalam juga kita mengandalkan Tuhan dalam keluarga itu sendiri maupun bapak keluarga dan ibu rumah tangga, dan anak juga bisa meneladani atau dari orang tua itu bisa memberi contoh untuk anaknya dari sendiri. Itu Bu, udah. Kesimpulannya atau kesimpulan yang Ibu sudah buat. Jadi berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya termasuk keluarga.
Individu dan keluarga tidak dapat berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Lalu yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Jadi, sekian yang Ibu dapat sampaikan untuk materi kita pada pagi ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Ibu sudah berikan. Nanti tugas selanjutnya akan Ibu kirim, kalian kerjakan dengan baik. Dan Ibu berharap kalian dapat menerapkan apa yang Ibu berikan tadi ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi Bu, terima kasih.